Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa setiap saat, setiap detik memberikan kepada kita beberapa kenikmatan, kerahmatan, hidayah serta taufiknya. Salawat serta salam juga semoga tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai umat khairu ummah, yang senantiasa kita harapkan, kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan kita berdoa semoga kita termasuk, semoga kita diakui termasuk umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kami hormati Syekhuna wa murabbi ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Mukhlisun bil Mukhlasin, selaku pengasuh pondok pesantren dakwah maksud hidup Sirajul Mukhlasin, Payaman 1, Payaman 2 Kerincing, Payaman 3 Ancol Jakarta. Hafizahullah, yang senantiasa kita nantikan doa dan mau'izatul hasanahnya. Yang kami muliakan Al-Karim Ibnul Karim Gus Muhammad bin Kiai Haji Mukhlisun. Yang kami hormati Al-Karim Ibnul Karim Gus Abdul Hamid bin Kiai Haji Ahmad Mukhlisun. Yang kami hormati Al-Karim Ibnul Karim Gus Abdurrahman bin Kiai Haji Ahmad Mukhlisun. Kemudian para alim ulama yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang juga kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, di malam yang sangat berbahagia ini, di pondok pesantren Sirajul Mukhlasin, pondok pesantren dakwah maksud hidup Sirajul Mukhlasin Payaman 1 ini, perkenankanlah kami untuk membacakan santri-santri yang akan diwisuda pada malam hari ini. Maka yang pertama akan kita bacakan nama-nama wisudawan tahfidzul Quran. Pertama, mohon untuk yang mau membagikan syahadah untuk
siap-siap naik ke panggung. Pertama, wisudawan tahfidzul Quran Diki Azhari bin Abdul Latif dari Jakarta. Yang kedua, Muhammad Yusuf bin Usman Mulyadi dari Wonogiri. Berikutnya Ahmad Misbahul Munir bin Suheri. Yang keempat, Ahmad Ridwan bin Abdul Latif dari Papua. Selanjutnya Ahyaruddin bin Mustaqim dari Aceh. Dumateng Romo Kiai Haji Ramadan dipun suwun nyukaaken syahadah. Berikutnya Muhammad Imam Solahuddin bin Khairuddin dari Pekalongan. Berikutnya Abdul Latif Al-Bahri bin Nur Rahman dari Magelang. Berikutnya Abdul Syukur bin Muhyiddin dari Wonosobo. Berikutnya Ahmad Rifai bin Umar Faruk dari Lampung. Berikutnya Muhammad Zamhari bin Hiwi dari Kalimantan Tengah. Dumateng Kiai Ramadan. Berikutnya Muhammad Yasin bin Haji Sulaiman dari Lombok. Berikutnya Muhammad Yusuf bin Saufi Ramli dari Tanjung Pinang Riau. Berikutnya Muhammad Athailah bin Ibrahim dari Aceh. Berikutnya Abdul Aziz bin Abdullah Sa'ad dari Sleman. Fakhruddin bin Marojal dari Bantul. Berikutnya Muhammad Jumali bin Abdul Wahid dari Pati. Muhammad Nasrul bin Nur Khalis dari Jombang. Ilyas Zakaria bin Abdul Khalik dari Bogor. Imam Afif Maulana bin Daden dari Bandung. Muhammad Yusuf Ilhami bin Ilhami dari Kalimantan Selatan. Berikutnya Zaki Abdullah bin Kamaluddin dari Garut. Abdurrahman bin Majidi dari Kalimantan Selatan. Muhammad Maulana bin Abdul Hakim dari Kalimantan Selatan. Fatul Hadi bin Abu Supadi dari Lombok. Ahmad Syakirin bin Muhammad Zaid dari Malaysia.
Berikutnya nama-nama wisudawan Dauratul Fikih tahun ajaran 2014-2016. Nama-nama yang akan kami panggil, mohon segera untuk mempersiapkan diri. Pertama, Arif Budi bin Kasidi dari Gunung Kidul. Yang kedua, Abdul Waris bin Usman dari Solo. Yang ketiga, Abdul Fatah bin Rianto dari Batang. Berikutnya Abdurrahman Wahidi dari Pemalang. Abdurrahman bin Yusuf dari Kamboja. Abdul Hamid bin Sarkuat dari Batang. Dumateng Al Mukarram Romo Kiai Haji Soleh Mastur dipun suwun ngaturaken syahadah. Selanjutnya Abdurrahim bin Mardin dari Flores. Abdul Hakim bin Darji dari Tuban. Abdurrahman Haris bin Nurhuda dari Medan. Muhammad Qasim bin Soleh dari Palembang. Muhammad Mustaqiuddin bin Mansurun dari Magelang. Muhammad Daromi bin Tahir dari Padang. Berikutnya Muhammad Rizal Ismail bin Haji Momon dari Majalengka. Muhammad Thohir bin Yusuf dari Kamboja. Harun bin Abdullah dari Thailand. Muhammad Khairi bin Rahmati dari Semarang. Jufri Atta bin Suwardi dari Padang. Khairul Anam bin Fahrozi dari Pekalongan. Berikutnya Hasanuddin bin Mansur dari Bangka. Fatur Rahman bin Jamili dari Sukabumi. Sahril Aulia bin Jiman dari Padang. Hilman Abdurrahman bin Kamaluddin dari Garut. Takdir bin Absor dari Ternate. Alwi bin Senen dari Timika. Berikutnya Solihin bin Niwar dari Ketapang. Yusuf Abidin bin Wahid dari Bantul. Ulin Nuha bin Ihsanuddin dari Klaten. Eko Suprayogi bin Suyanto dari Medan. Zaini Yahya bin Ruslan dari Jambi.
Iman Nur Latif bin Abu Hanifah dari Bangka. Berikutnya Hilmi Najmuddin bin Royilain dari Kalimantan Tengah. Ismail bin Sa'an dari Bekasi. Ahmad Yakub bin Sa'an dari Bekasi. Muhammad Tahsinul Ummah bin Habib Yusuf dari Magelang. Abdullah Arif bin Abdul Ghani dari Sumatera Barat, Pariaman. Abdul Razak bin Bahri dari Pariaman. Berikutnya Hanafi bin Rafi'i dari Lampung. Abdul Hasan bin Muhammad Nur dari Sulawesi. Abdul Sami bin Asmat dari Ketapang. Bayu Adi Saputra bin Sutarman dari Kalimantan Tengah. Zakaria bin Kartum dari Bengkulu. Muhammad Soleh bin Sutaryo dari Tegal. Berikutnya Yusuf Al-Ghazi bin Haji Ahmad dari Cianjur. Azizur Rahman bin Mukhtar Hamid dari Magelang. Muslimin bin Haji Abdurrahman dari Riau. Ahmad Khairuddin Hashim bin Mustaqim dari Medan. Mahrus Ali bin Rashidi dari Madura. Muhammad Ma'ruf bin Rahmin dari Lampung. Berikutnya Muhammad Muhlisun bin Su'eb dari Medan. Zainal Abidin bin Yasri dari Temanggung. Hanif Furqon bin Sulaiman dari Batang. Haris Munandar bin Rosyayih dari Lombok. Muhammad Sarbani bin Bahrun Nafi dari Banjarmasin. Muhammad Fauzan bin Mudakir dari Pekalongan. Berikutnya Agus Sobaruddin bin Mariman dari Kepri. Anas bin Yasmadi dari Banjarnegara. Ilham Hirmawan bin Dodi Anara dari Jakarta. Abdurrahman Wahid bin Abdul Khalik dari Demak. Ahmad Fendi bin Muswanto dari Wonosobo. Khudri bin Abu Nawas dari Sumatera Barat.
Berikutnya Muhammad Yaqub bin Haji Dawud dari Thailand. Fahad Panduma bin Abdul Jalal dari Filipina. Abdul Aziz bin Abdullah dari Filipina. Nur Samsudin bin Mahmudin dari Cianjur. Mardian bin Suardi dari Jambi. Khairul Umam bin Abdullah dari Cirebon. Berikutnya Yusuf Aziz bin Mujiarto dari Batam. Dimyati bin Dadang Abdullah dari Tasikmalaya. Husain bin Hafizan dari Medan. Muhammad Rizki bin Abdullah dari Padang. Usman bin Abdullah dari Malaysia. Syahrul Andri bin Supardi dari Sulawesi. Berikutnya Qadri bin Nidi Ali Bakri dari Padang. Abdul Hakim bin Adang Swardi dari Ciamis. Ihsan bin Burhanuddin dari Sumbawa. Abdurrahman Sisran bin Asri Kamani dari Palu. Abdurrahman bin Anwar Yasin dari Palembang. Muhammad Iskandar bin Sabri Ibrahim dari Aceh. Berikutnya Komarudin bin Amir dari Kerawang. Dzulkarnain bin Haji Muhammad dari Sulawesi. Taufik bin Sopandi Ibrahim dari Garut. Habibur Rahman bin Sarman dari Lampung. Abdullah Labib bin Abdul Karim dari Sukorejo. Muhammad Rahman bin Sumarno dari Kisaran. Berikutnya Abdul Mu'in bin Rozali dari Jambi. Abdul Wahab bin Ismail dari Bangka. Muhammad Yasin bin Abdul Wahab dari Aceh. Muhammad Farhan bin Riyadi dari Banjarnegara. Abdul Hamid bin Raharjo dari Banjarnegara. Berikutnya nama-nama wisudawan
Daurah Tasawuf periode 2014-2016. Pertama, Gus Muhammad Alawi bin Kiai Haji Asroruddin bin Kiai Mukhlasin dari Purworejo. Abdullah bin Bapak Muhammad Ali dari Kamboja. Muhammad Ali bin Yahya dari Kamboja. Wansori bin Abdul Muthalib dari Kamboja. Yakub bin Idris dari Kamboja. Dumateng Romo Ki Haji Minarur Rahman Ansori dimohon untuk memberikan syahadah. Berikutnya Muhammad Hidayatullah bin Rosmiarto dari Solo. Muhammad Ulil Albab bin Nuruddin dari Magelang. Nur Iman bin Haji Abdullah dari Ternate. Muhammad Atailah bin Kiai Zainal Mustaqim dari Magelang. Muhammad Ardi bin Mudin Limbung dari Medan. Berikutnya Muhammad Azwadi bin Muhammad Nur dari Malaysia. Fauzi Siddiq bin Mu'ad dari Cilacap. Syamsuddin bin Enjang Anda dari Bandung. Abdul Aziz bin Harun dari Banjarmasin. Abdul Ghaffar bin Nurcaya dari Magelang. Berikutnya Abdul Ghani bin Hamsin dari Sulawesi. Abdurrahim bin Dulman dari Palu. Abdurrahman bin Luthari dari Aceh. Abdurrahman bin Paiman dari Magelang. Abdurrahman bin Ashari dari Temanggung. Berikutnya Abdul Rashid bin Slamet dari Magetan. Abdul Syakur bin Susanto dari Semarang. Abdul Syukur bin Ismail dari Kamboja. Abu Dhar bin Mujiono dari Magelang. Alan Mufti bin Suwardi dari Riau. Berikutnya Aliza Ardian bin Dedi Muhdiana dari Garut.
Alni bin Abdul Rashid dari Kamboja, Aris Solihin bin Sumali dari Jepara, Egi Awaludin bin Sukmana dari Pontianak, Firdaus bin Samsudin dari Padang. Berikutnya Habib Mahfud bin Son Haji dari Temanggung, Ibnu Derajat bin Umar Tantowi dari Bengkulu, Ibrahim bin Sukanta dari Cirebon, Ibrahim bin Hasan dari Kamboja, Abdullah bin Supriyadi dari Palu. Berikutnya Muhammad Abdul Qahar bin Munif dari Jeporo, Muhammad Abu Bakar bin Wagiman dari Sragen, Abdul Nasir bin Ismail dari Kamboja, Muhammad Fadil bin Surip dari Solo, Muhammad Kamal bin Muhammad Hidayat dari Jakarta. Berikutnya Muhammad Nuruddin bin Patmorejo dari Jogja, Muhammad Ramdhani bin Masaidi dari Malaysia, Muhammad Rashid bin Pusadin dari Ketapang, Muhammad Syakirin bin Muhammad dari Kamboja, Nuruddin bin Musa dari Kamboja. Berikutnya Nurul Iman bin Samsudin dari Banten, Said Al-Khudri bin Bashir dari Singapura, Salman bin Suardi Abdullah dari Jambi, Sofyan bin Soleh dari Kamboja, Sofyan bin Rahayu Sudargo dari Lampung. Berikutnya Sulaiman bin Langgu dari Sulawesi, Sulaiman Sembiring bin Usman dari Medan, Syafi'i bin Haji Usman dari Kamboja, Tolha Ubaidillah bin Bashir dari Singapura, Zainal bin Musa dari Filipina. Berikutnya Zaini bin Harun dari Kamboja, Zakaria bin Ibrahim dari Kamboja, Abdul Aziz bin Umay dari Cianjur, Abdul Ghafur
bin Armin dari Medan, Abdul Mu'in bin Rozali dari Jambi. Berikutnya Abdul Waris bin Bahrudin dari Riau, Abdurrahman bin Musa dari Kamboja, Ahmad Mudi bin Kiai Ahmad Nasir dari Wonosobo, Fathan Mubin bin Haji Amin dari Pekalongan. Berikutnya Abdurrahman Ali bin Sofyan dari Medan, Rahmat bin Abdurrahman dari Aceh, Jeffrey bin Yunus dari Palembang, Abdullah bin Muhammad Ali dari Malaysia. Berikutnya nama-nama wisudawan Dauratul Hadis periode 2013-2014 dan sekaligus yang sudah selesai keluar fisabilillah 1 tahun. Yang pertama, Mulwi Ahmad Nasrul Amin bin Suradi dari Jepara. Berikutnya Mulwi Abdul Hafid bin Badrul Hadi dari Bengkulu, Mulwi Abdul Hamid bin Nur Rahman dari Pekalongan, Mulwi Abdul Hai bin Zaid Muhlisin dari Bengkulu, Mulwi Azmul Jazim bin Muhdar dari Wonosobo. Dumateng Syekhuna wa Murabbi Ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Muhlisun untuk menyerahkan syahadah. Berikutnya Mulwi Adi Gunawan bin Suparman dari Medan, Mulwi Agung Ma'arif bin Abdul Aziz dari Temanggung, Mulwi Sayyidul Muhtaram bin Darso dari Pati, Mulwi Ahmad Bukhari bin Wa'id dari Jakarta, Mulwi Ahmad Fauzi bin Sugeng Khairi dari Purworejo. Berikutnya Mulwi Anas Fahruddin bin Misari dari Temanggung, Mulwi Zainuddin bin Wata dari Brebes, Mulwi Bunyani Wahid bin Maksudi dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Mulwi Muiz bin Sutarno dari Batang, Mulwi Haris bin Paki dari Sinjai, Sumatera Selatan. Berikutnya Mulwi Komarudin bin Slamet dari Pekalongan, Mulwi Khalil bin Suparman dari Magelang, Mulwi Muhammad Irfan Lubis bin Muhammad Ali Nafiyah Lubis dari Medan, Mulwi Muhammad Mukhtar bin Suparman dari Bangka, Mulwi Reza Muharsin
bin Mizaruddin dari Palembang. Berikutnya Mulwi Muhammad Taufik Anwaruddin bin Aminuddin dari Bekasi. Mulwi Muhammad Ihsan Makroni bin Abdullah dari Sukabumi. Mulwi Muslih Ramadan bin Hasim dari Lampung. Mulwi Abu Dar bin Ilyas dari Padang. Mulwi Muhammad Zaid bin Hasan Basri dari Padang. Mulwi Abdurrahman bin Saidin dari Wonogiri. Berikutnya Mulwi Wahid Saiful Anwar bin Ashari dari Bandung. Mulwi Ahmad Musafa bin Abdul Ghafur dari Magelang. Mulwi Muhammad Nasir bin Fahruddin dari Kulon Progo. Mulwi Hidayatullah bin Katim dari Jakarta. Mulwi Abdul Salam bin Abdul Hadi dari Semarang. Berikutnya Mulwi Muhammad Nur Azhar bin Haji Ismuin dari Malaysia. Mulwi Salman bin Amir dari Tangerang. Mulwi Khaliqur Rifki bin Ahmad Zaini dari Pekalongan. Mulwi Dun Nurain bin Abdul Qadir dari Malaysia. Mulwi Miftahur Rahim bin Hasan dari Muko Bengkulu. Berikutnya Mulwi Miftahuddin bin Luki Siswanto dari Lampung. Mulwi Zakaria bin Nur Aman dari Magelang. Mulwi Andang Ismail bin Ika Juwaini dari Sukabumi. Mulwi Syahir Muzaki bin Nurjaya dari Cirebon. Mulwi Mahmud bin Yusuf dari Sitiung, Sumatera Barat. Berikutnya Mulwi Fathul Bari bin Arifin dari Medan. Mulwi Abdul Wahid bin Boy Sumarna dari Sragen. Mulwi Wahyu Abdul Aziz bin Marwinto dari Semarang. Mulwi Imam Mujahidin bin Suwarno dari Serang. Sampun ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk rekapitulasi nama-nama wisudawan pada malam hari ini, untuk wisudawan tahfidzul Quran 25 orang, daurah fikih 89, daurah tasawuf 68, daurah hadis, dan yang sudah keluar 1 tahun fisabilillah 45 orang. Semuanya 227 orang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga anak-anak yang telah diwisuda pada malam hari ini dengan berkah doa para masyayikh serta iringan doa bimbingan para alim ulama
orang tua, para alumni, hadirin hadirat, semoga mereka semua akan menjadi pelita ilmu di tengah kejahilan, akan menjadi mercusuar bagi pencinta kebenaran, akan menjadi suluh di langit biru peradaban, akan menjadi pahlawan di medan laga perjuangan, akan menjadi satria pilih tanding di pentas pengorbanan. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan semoga mereka-mereka akan menjadi pejuang agama yang sejati, yang tak akan lekang karena panas, tak akan lapuk karena hujan. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa in kana shawaban faminallah, wa in kana khata'an famini wa minasyaiton. Wallahu wa rasuluh minhu bari'an. Demikian billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah kita kepada puncak acara yang telah kita nantikan, yakni Mau'izatul Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Ahmad Mukhlisun bin Mukhlasin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa baraka salamat tasliman katsiran wa ba'du. Faqad qala fi kitabil karim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala indan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa alladziina utul ilma darajat. Wa qala indan maqur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Bapak Kiai Mastur Turmudi, Bapak Kiai Mursyidi, Bapak Kiai Jawahir, Kiai Minanusar Rahman Al-Ansari, so kiai-kiai ingkang boten saged kula sebut-sebut satu persatu. Pertama kula matur nuwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya, dumateng sedaya hadirin hadirat, marhaban wa marbahan bikudumikum. Marhaban wa marbahan. Marbahan ini ribah badi sing akeh. Dengan mugi-mugi rawuh jenengan iki ndadosaken keberkahan pesantren secara umumnya, keberkahan sing diwisuda secara khususnya. Alhamdulillah lari-lari menika mboten setahun rong tahun teng mriki, sampun beberapa tahun teng ngudi golek ngilmu. Alhamdulillah ujiane nggih sampun lulus, bahkan teng mriki niki sedaya nderek dakwah. Langsung praktek lapangan katakanlah. Dakwah niku praktek lapangan, ngamalke ngilmune, dakwahken apa-apa yang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing jeneng ilmu niku ngendikane para masyayikh sing saka Allah saka Rasulullah niku ilmu. Nek sing liyane saka Allah saka Rasulullah niku ana sing sifate seni. Seni gawe bangunan, seni gawe tank, seni gawe kapal terbang. Ana sing sifatnya namung informasi, sejarah namung informasi. Nek sing jenengane ngilmu niku sing saka Allah, saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama.
Sesungguhnya sing wedi ning Allah Taala iki para ulama. Dadi nek ulama niku wedi ning Allah Taala. Nek ra wedi karo Allah Taala nggih dudu ulama. Kudune ngoten niku mongko Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mboten nate istilah niku perintah njaluk tambahan kecuali ilmu. Nek masalah takwa Rasulullah niku pun puncak takwa. Masalah amalan nggih sampun puncak, malah nek Rasulullah ngamali terlalu kathah umat ra iso napa? Ra iso niru nggih. Padahal umat niku dikon niru Kanjeng Nabi walakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka kadang-kadang Rasulullah niku ngerem arek ngene direm ben iso ditiru karo umate. Ini masalah ilmu waqur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad Rabbi zidni ilma, kon njaluk tambahan ilmu, terus tambahan ilmu. Saben dina Rasulullah niku tambah ilmune. Saben dina. Maka nggih, derek Rasulullah ben dina ya kudu tambah ilmune ngaten. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa alladzina utul ilma darajat. Yarfa, Allah ngangkat alladzina amanu minkum, wong sing iman daripada sira kabeh, wa alladzina utul ilma darajat, lan wong sing diparingi ilmu beberapa derajat. Jadi diangkat dening Allah Taala. Mungkin kadang-kadang wong duwe ilmu niku enggak. Karena diangkat. Makanya nek terus teng tabligh ilmu ma'al zikir. Ngilmu tanpa zikir enggak, zikir tanpa ilmu tersesat. Pramila ilmu dengan zikir ini kebersamaan cara kasaran niku mangke dadi dua sayap yang saged. Jadi diangkat karo Allah Taala. Nek Allah Taala wis ngangkat, wong sak donya ngedunke kabeh tetep dhuwur terus. Nggih mboten? Nek Allah wis ngangkat, wong sak donya ngedunke kabeh, ngenyek kabeh tetep dhuwur terus. Masyaallah. Niki lha dawuh Allah Subhanahu wa taala. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Syahida wis nyekseni sapa Allah. Annahu sak temene kelakuan niku la ilaha illahu. Ora pangeran kang disembah kelan hak iku maujud kecuali Allah Ta'ala. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, lan para malaikat tan mung duwe ilmu. Syahidallah, Allah sange menyaksikan. Allah menyaksikan ini mesti barang sing penting, barang sing gede. Umpamane Pak Gubernur kok kon menyaksikan gawe omahe napa wong kiri wegah menyaksikan. Gubernur Jawa Tengah nanti kon menyaksikan damel jembatan sing enteke 5 miliar. Jembatan enteke 5 miliar kon nyaksikan iku malah menggok nanggon sedulure dhewe. Aku kok nyaksikan 5 miliar kok gubernur sing nyaksikan. Jadi sing nyaksikan iki mesti perkara sing gedhe. Syahidallah. Allah menyaksikan mesti perkara sing gedhe. Allah warwani annahu la ilaha illahu. Sungguh annahu niku dhamir sa'an niku dhamir sing marja'e nanggon mabadahu. Ben wong niku perhatian annahu, apa iku annahu iku? La ilaha illahu. Jadi la ilaha illahu niki paling dhuwur. Maka disaksikan oleh Allah Taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu, nomor 2 malaikat. Wa ulul ilmi nomor 3 ulul ilmi. Sing nyaksikan niku telu niki mengan. Allah, malaikat, ulul ilmi. Jadi ilmu niku dhuwur sangat. Ning niku namanya ilmu niku ilmu agama, ilmu sing saka Allah, saka Rasulullah. Mboten sak ilmu-ilmune. Kula kadang-kadang ndak takon. Presiden Venezuela iki jenenge sapa? Sapa sing ngerti jenenge? Ora ono sing ngerti to? Kula ya ora ngerti. Padha. Njuk nek ngerti arek ge apa? La yadru jahluhu wa la yanfa'u ilmu. Bodho ora ana mandharate, ngalim ora ana manfaate. Niku. Siji nek sunah Rasulullah, ora ngerti sunah niku mandharate kathah. Ngerti sunah niku ganjaran dan manfaate kathah. Ngerti sunah, nek sunah Rasulullah niku lha ngoten apa Allah Subhanahu wa taala. Dadi
pirang-pirang sing dipelajari nang sekolahan iki malah jane ra ono paedahe. Sing ono paedahe niku sing belajar ning pondok niku lho. Ning malah nek nang pondok samar ora mangan. Nek nang pondok iku njuk mangan apa? Kula sering takon saiki apa ana cah pondok ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa nih? banyak orang luar negeri nih bahasa Indonesia saja nggih, enggak apa-apa. Saniki tak takon ada enggak yang tidak bisa bahasa Indonesia? Nah, enggak ada. Kalau tidak bahasa Jawa ada banyak itu. Santri sini saja dari Kamboja mungkin 150-an, dari luar negeri mungkin 250 barangkali, kurang lebih. Jadi lain kalau dari Allah, dari Rasulullah ini semuanya mempunyai faedah. Semuanya. Rasulullah ini diam saja jadi hukum. Rasulullah diam saja. Apalagi bicara. Rasulullah hanya diam. Enggak mungkin Rasulullah akan mendiamkan barang yang mungkar. Jadi ikrarnya Rasulullah ini sudah merupakan ilmu. Sudah merupakan hukum yang harus ditaati. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian di dalam diri Rasulullah ada tauladan yang bagus. Kita disuruh ikut Rasulullah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung rambut Rasulullah ditutup kayak gini, sering-sering ditutup. Kadang-kadang pakai serban, kadang-kadang tidak. Maka orang pakai serban dan atau tidak pakai serban, kopiah ini merupakan sunnah Rasulullah itu. Syarah sunnah ini lebih besar, lebih berat daripada bumi langit. Pahalanya satu sunnah ini Masya Allah besar sekali. Ya Rasulullah serbanan, tapi Abu Jahal juga serbanan Pak Yai. Abu Lahab serbanan. Saya tidak tahu Abu Jahal atau Abu Lahab serbanan. Yang saya tahu Rasulullah serbanan, saya ikut Rasulullah, titik. Titik ini penting. Ya Allah. Ikut Rasulullah koma. Wah, setelah koma bisa sampai neraka gitu. Jadi ikut Rasulullah saja. Kita nggak usah melihat yang lain. Itu adat Arab. Bukan, itu adat Rasulullah. Apakah itu dari Arab atau tidak? Yang penting Rasulullah amal, kita ikut, titik. Titik ini penting. Masya Allah. Kita ini disuruh ikut Rasulullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza. Fa taukid ka taukid, faza fi'il madhi tahaqqul wuqu'. Fauzan taukid lagi azima. Kata ulama ini mana ada yang mengatakan taukidnya sampai 12 kali. Kalau yang saya tahu 6 kali. Saya hanya tahu 6 kali, tapi kata ulama 12 kali. Wallahu alam 12 kali dari mana itu enggak tahu saya. Ya kebodohan saya lah katakan. Jadi barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, ya? Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, memang Rasul hidup di Arab, lahir di Arab, bahkan mati di Arab. Tapi untuk tauladan seluruh manusia sampai hari kiamat. Bahkan para sahabat ini tauladan, ijtimaiyat, kebersamaan sampai hari kiamat. Kalau orang kaya ikut Rasulullah kadang-kadang sulit karena Rasulullah fakir. Orang kaya, tapi sahabat ada yang kaya, maka ikut sahabat yang kaya itu. Jadi kayak gitu mau Allah Subhanahu wa taala. Ikut sahabat, yang sahabat ikut Rasulullah. Ini. Sahabat ikut Rasulullah. Ini ada mau Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau didetailkan ikut Rasulullah bisa kesindir semua, termasuk saya sendiri nanti kesindir. Maka nggak usah detail-detail lah, Masya Allah. Pokoknya kita niat sungguh-sungguh ikut Rasulullah. Ini ittiba ini sangat ikut. Kalau tabi'ah ini hanya ikut. Kalau ittiba ini sangat ikut. Kita ini ikut Pak Presiden, tidak berontak, tapi bukan sangat ikut. Kalau Rasulullah ini dianukan supaya sangat ikut. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka sangatlah ikut pada saya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ikut Rasulullah SAW. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dan tidurnya itu sendiri ikut Rasulullah SAW.
surah, sirah, sarirah. Surah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sirah 24 jam per hari ikut Rasulullah. Jadi bagaimana kita ini 24 jam hari, 24 jam per hari. Bangun tidur bagaimana? Bangun tidurnya Rasulullah. Nanti mau makan bagaimana cara makannya Rasulullah. Mau tidur cara tidurnya Rasulullah. Mau apa saja caranya ikut Rasulullah. Ini maka akan bagus sekali. Ikut Rasulullah. Kalau kita tidur ikut Rasulullah, kita enak-enak tidur, Allah memberi pahala. Tidur ikut Rasulullah. Tapi sebaliknya, kalau tidur tidak ikut Rasulullah, itu umur nganggur. Umur nganggur itu apa tuh? Seperti kita nyimak video ya. Kita nyimak video 1 jam 1 juta. Umpamanya. Video disetel tidur 7 jam 1 hari, habis 7 juta, isinya tidur dok. Rugi enggak? Rugi. Itu 1 hari 7 juta. Kalau 1 bulan 210 juta. Kalau 1 tahun 2,5 miliar lebih. Kalau 60 tahun, wah hitung sendiri. Nah, itu Masya Allah. Ini kalau tidur tidak ikut Rasulullah. Sebaliknya, walaupun namanya sholat tapi tidak ikut Rasulullah. Ini bukan agama. Sholat tidak ikut Rasulullah. Sholat subuh 5 rakaat, bukan agama. Saya pernah ditanyai benar-benar oleh mahasiswa, Pak Yai, subuh ini masanya orang olahraga, kok 2 rakaat? Sementara duhur masanya orang istirahat, kok 4 rakaat? Masya Allah. Malah saya jawab, subuh 2 rakaat, sunatnya 2 rakaat. Duhur 4 rakaat, sunat qobliyahnya 4, sunat ba'diyahnya 4. Itulah kalau sholat bukan olahraga. Malah sholat mau dibawa olahraga, ini gimana? Masya Allah. Sholat juga ikut Rasulullah, makan ikut Rasulullah, tidur ikut Rasulullah, bahkan ke WC ikut Rasulullah. Ada itu, sudah ada pada dalam Ihya itu semuanya ada itu. Ke WC ikut Rasulullah. Itu. Tapi setiap ada sunnah Rasulullah, Yahudi bikin sunnah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah dapat pahala, kalau ikut Yahudi dapat apa? Ya nggak dapat pahala. Tapi Yahudi pandai mantan. Kalau tidak ikut saya ketinggalan zaman. Masya Allah. Malam kok pakaiannya kayak gitu, tinggalan zaman. Malam itu pakaiannya yang gelap, kalau pagi yang cerah. Itu sunnah Yahudi itu. Ada pakaian sesuk sore ya, ini sunnah Yahudi, cara tidur Yahudi. Kata Yahudi kalau nggak ikut saya ketinggalan zaman, mereka masuk televisi, masuk apa. Kata saya, apakah zaman itu lari-lari sampai kita ketinggalan? Nggak ada zaman lari-lari kita ketinggalan. Ikut saja Rasulullah, nggak usah ikut Yahudi, titik. Ikut Rasulullah, nggak usah. Ini kalau didetailkan kesindir semua. Jadi nggak usah cara detail, pokoknya niat 24 jam ikut Rasulullah, insya Allah. Ada makolah SWT. Jadi ikut Rasulullah. Surah, sirah, sarirah, pikir Rasulullah, risau Rasulullah. Apa yang dirisukan Rasulullah? Rasulullah ingin seluruh umat ini selamat dari beneran neraka. Bahkan seluruh umat ini masuk surganya Allah Ta'ala. Rasulullah ingin seluruh umat ini selamat daripada neraka. Ada seorang anak Yahudi sering khidmah pada Rasulullah. Sewaktu anak Yahudi ini sakit, Rasulullah meninjau. Terus Rasulullah berdakwah kepada anak Yahudi ini, wahai nak, katakan la ilaha illallah. Ya gulam, kul la ilaha illallah. Anak Yahudi ini minta izin pada ayahnya. Kata ayahnya, sudahlah taati saja Abul Qasim, sudah hampir mati itu. Maka dia kata la ilaha illallah. Akhirnya meninggal dunia anak Yahudi ini. Rasulullah gembira sekali. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak Yahudi ini dari neraka dengan asbab saya.
angqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan anak Yahudi ini dari neraka sebab saya. Jadi ada orang masuk Islam terus mati dalam keadaan Islam, ini Rasulullah gembira, senang sekali. Ini pernah ada orang Yahudi mati, ada orang mati Yahudi. Rasulullah susah. Apakah sampai menangis, apakah tidak, tapi susah. Maka sahabat mengatakan yang mati itu Yahudi, Pak, ya Rasulullah. Iya, saya belum dakwah pada dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak Islam. Inilah doa maqam. Bagaimana keinginan Rasulullah semua umat ini masuk Islam. Semua umat ini selamat daripada neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu fikir Rasulullah. Bagaimana kita ini bisa ikut Rasulullah SAW. Ini dalam surahnya, dalam surah dari ujung kaki ke ujung rambut ikut Rasulullah. Dalam sirahnya 24 jam per hari. Dalam fikirnya, fikir Rasulullah SAW. Kalau fikir ini sebetulnya semua umat bisa, hanya pikir saja enggak bisa. Bagaimana kita berpikir tentang bagaimana umat ini semuanya selamat daripada neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kadang-kadang mengambil pendidikan untuk masa depan, pekerjaan untuk masa depan. Masa depan itu apa? Masa depan itu ada masa depan pendek, ada masa depan panjang. Masa depan pendek ini mulai besok hari sampai mati, ini masa depan pendek. Masa depan panjang ini mulai kuburan sampai sirat mahsyar dan lain-lainnya, dan surga neraka selama-lamanya. Masa depan pendek monggo dipikirkan. Kadang-kadang untuk masa depan pendek mulai TK, ini sudah masa depan pendek. Sudah cari TK favorit, SD favorit, SMP, SMA, S1, S2, S3, ada S campur. Nah, campur ini belajar agama dengan orang kafir. Nah, ini campur. Ini untuk masa depan pendek kadang-kadang. Sekarang masa depan panjang ini lebih penting daripada itu. Masa depan panjang di kuburan, alam penantian, mahsyar, alam perhisaban, surga dan neraka, alam penentuan. Nah, sekarang ini kita dihadapkan dua alam, dua kampung. Apakah kampung surga selamanya, apakah neraka selamanya? Tidak ada pilihan ketiga. Kita ini hanya ada dua pilihan saja. Surga selamanya atau neraka selamanya. Selamanya berapa tahun? Selamanya berapa tahun? Nah, itu kalau masih berapa tahun belum selamanya. Itu salah pertanyaan. Selamanya itu kata Imam Ghazali, kalau bumi ini penuh dengan biji-bijian, bumi ini penuh dengan biji-bijian. Tiap 100.000 tahun ada burung yang makan satu biji. 100.000 tahun satu biji, 100.000 tahun satu biji. Kapan habisnya? Wah, panjang sekali, tapi habis. Akhirat tidak ada habisnya. Akhirat tidak ada habisnya. Dan di surga itu enak-enak tok, tidak ada susahnya. Di neraka itu susah-susah tok, tidak ada enaknya. Bayangkan di dunia ini api itu kayak apa? Masya Allah, segala sesuatu akan berubah dengan api. Mau selamanya di sana, wah. Hah? Dan apinya lebih panas daripada api dunia 70 kali lipat, kata Rasulullah. Dan apa yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Kalau kita mendengar hadis Rasulullah itu jangan pakai akal, tapi pakai iman, jangan pakai akal. Akal terlalu pendek untuk memikirkan hadisnya Rasulullah. Kalau akal untuk memperkuat, untuk menerima, ini boleh. Sering saya tanya, kalau ada ular panjangnya dari Banda Aceh sampai Banyuwangi, masuk akal enggak? Hah? Ular panjangnya dari Banda Aceh sampai Banyuwangi, Masya Allah. Akal siapa?
Kalau akal orang kafir akalnya pendek, nggak masuk itu. Kalau akal umat Islam, mampukah Allah bikin ular dari Banda Aceh sampai Banyuwangi? Mampu? Mampu, ya masuk akal. Masya Allah. Dalam kuburan yang 1 kali 2 meter, bagi orang yang tidak sholat, ini akan dipatuk ular yang panjangnya 2 bulan perjalanan. Memang dalam hadis tidak ada Banda Aceh Banyuwangi, enggak ada, tapi 2 bulan perjalanan. Kalau antum berjalan dari Aceh sampai kalau antum berjalan siang malam jalan terus, kira-kira 2 bulan sampai Banyuwangi enggak? Jadi kalau kita membaca hadis jangan pakai akal yang pendek, pakai iman. Apa yang dikatakan Allah, Rasulullah pasti benar, titik. Kita disuruh mengikuti Rasulullah, ikut saja. Kalau kita ikut Yahudi, malah saya pastikan masuk neraka itu. Kalau ikut Rasulullah pasti masuk surga. Kalau ikut lahir batin loh. Kalau lahir tok batinnya enggak, ya wallahu alam, gitu kan. Jadi ngomong Allah Subhanahu wa taala, ikut saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah sarirah. Dan pengorbanan Rasulullah, Rasul apa yang dikorbankan? Dirinya, waktunya, hartanya, pikirannya, perasaannya, ini dikorbankan untuk agama. Rasulullah malah segalanya dikorbankan untuk agama. Bukan agama dikorbankan untuk Rasulullah, tapi Rasulullah berkorban untuk agama. Maka kalau kita berkorban untuk agama ini, seperti santri-santri ini korban untuk agama, korban dirinya, pikirannya untuk agama. Alhamdulillah sampai selesai. Hartanya untuk agama, pikirannya, segalanya dikorbankan untuk agama. Ini termasuk pesantren-pesantren itu mengorbankan dirinya, hartanya untuk agama. Inilah doa Allah. Rasulullah korban untuk agama. Bahkan Rasulullah ini kadang untuk menyatukan hati umat. Menyatukan hati umat ini Rasulullah sampai berkorban yang bisa dikorbankan. Korban dirinya, korban perasaannya, korban untuk menyatukan hati umat. Tapi sekarang ini kadang-kadang hanya masalah partai saja sudah pecah hati, Masya Allah. Menumpulkan apa yang direncanakan atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan Rasulullah dan maksud hidup Rasulullah. Jadi 5 sunnah: surah, sirah, sarirah, tazkiyah, pengorbanan, maksud hidup Rasulullah. Apa maksud hidup Rasulullah? Ini maksud hidup dakwah ini merupakan maksud hidup Rasulullah. Maksud hidup itu apa? Momennya kita jalan-jalan, mau kemana bang? Entah mau kemana ini saya nggak tahu. Ini kan orang nggak karu-karuan. Hidup itu untuk apa? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kira-kira mana? Makan untuk hidup. Ini PKI. Masya Allah. Hidup untuk makan itu hewan. Kleru kabeh. Masya Allah. Hidup untuk makan, PKI pun hidup untuk makan. Makan untuk hidup hewan. Masya Allah. Makan untuk hidup. Hidup untuk makan saja nggak pikir apa-apa, hewan. Hidup dan makan untuk Allah. Ini yang benar. Kok tidak ada itu? Enggak ada. Sengaja enggak ada. Coba paham enggak ini? Hidup dan makan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama. Agama ini perintah Allah taala yang paling besar. Hidayah ini merupakan perintah yang paling besar, maka diwajibkan doa hidayah minimal 17 kali. Ihdinas shiratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami ya Allah, jalan yang lurus. Hidayah Allah, maka semoga Allah Ta'ala menghidupkan kita dengan hidayah dan mematikannya juga dengan hidayah. Sampai mati hidayah ini mau Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka. Sebetulnya orang ini tahu neraka itu panas, tahu. Orang-orang yang tidak sholat ini tahu kalau neraka panas. Kalau nggak tahu diberitahu mudah. Bang, sholatlah.
Kalau nggak salat itu neraka bang, panas sekali itu. Tapi karena penyakit sakit, maka nggak bisa gerak. Dicontohkan seperti orang sakit, ada singa yang mau masuk di desa itu. Pak ada singa, Pak ada singa. Ini yang waras, yang apa itu? Apa waras? Sehat, semuanya lari. Yang sehat. Tapi ada yang sakit. Pak awas singa Pak. Awas Pak, singa cepat lari. Nggak bisa lari dia. Ae saja. Karena nggak bisa lari. Jadi seharusnya orang ini disembuhkan dulu, baru ditakut-takuti ada singa dia lari. Begitu orang yang tidak sholat itu bukannya nggak tahu orang nggak sholat itu, kalau nggak sholat itu dosa itu bukannya nggak tahu. Salat bang, kalau nggak salat masuk neraka bang. Salat bang, ayo. Hanya sakit saja. Allah, ini ada makalah. Sekarang ini kira-kira yang sholat dengan yang tidak sholat banyak mana pak? Masya Allah. Sholat ini di dalam Islam seperti kepala. As-sholatu fil Islam karrosi fil jasad. Sholat di dalam Islam seperti kepala dalam jasad. Kita pernah melihat orang tanpa tangan hidup? Pernah? Pernah. Pernah orang melihat orang tanpa kaki masih hidup? Banyak. Saya pernah melihat orang tanpa tangan, tanpa kaki masih hidup di Mekah sana. Jadi dia digelarkan sajadah, dia baca Quran saja. Quran. Wah itu uangnya ting gregel bahasa Jawanya. 10 real, 5 real, 1 real, banyak. Ya memang daripada kita yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, mendingan kita yang sedekah pada yang punya tangan ya, pada yang nggak punya tangan. Itu ting gregel, masya Allah. Dia kalau buka itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat itu masya Allah. Ada orang tanpa tangan, tanpa kaki masih hidup. Tapi pernahkah melihat orang tanpa kepala masih hidup? Pernah? Kalau malam-malam kayak gini ada orang tanpa kepala kok jalan-jalan, wah hantu gentayangan itu, bukan manusia, lari semua. Ya. Tapi pernahkah melihat orang Islam tanpa sholat? Wah banyak sekali. Maka orang kafir nggak berani masuk Islam karena banyak orang Islam nggak punya kepala. Loh, kok nggak ada kepala? Loh, lari lagi. Jadi kesalahan orang Islam nggak punya kepala, masih hidup itu. Itu gentayangan semua itu, gendruwo bahasa Jawanya itu. Kalau diselidiki preman-preman, pelacur ini nggak sholat. Kalau sholat 5 waktu sholat semua, insya Allah tobat daripada preman dan tobat dari pelacuran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat mencegah daripada fahsya dan munkar. Ini ada makalah. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan as-sholatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadaladin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Faqad hadamaddin. Pondok ini ada tiangnya, masjid itu ada tiangnya, walaupun nggak tampak, walaupun tapi ada tiangnya. Ada orang bawa parang, bawa kampak, mau merobohkan tiang-tiang masjid. Mau apa pak? Saya mau merobohkan tiang-tiang masjid ini. Oh silahkan, itu hak asasi bapak. Ya, ada hak asasi untuk merobohkan tiang-tiang masjid. Mau apa pak? Mau merobohkan tiang-tiang masjid ini. Langkai dulu mayat saya. Nah, kita berani mati untuk membela tiang-tiang masjid. Sekarang agama ini ada tiang-tiangnya Pak. Orang mau merobohkan guyang-guyang tiang agama supaya roboh. Kita malah silahkan, itu hak asasi bapak. Masalah. Meninggalkan sholat mengguyang-guyang tiang masjid, tiang agama untuk dirobohkan. Kita malah itu hak asasi bapak. Oh, kalau begitu orang nggak sholat bunuh saja. Ya jangan. Tangkap Pak polisi nanti. Habis dia guyang-guyang tiang agama.
Ya bagaimana mengajak orang belum sholat jadi sholat? Nah, diajak itu. Pernah Bapak mengajak tetangga yang belum sholat jadi sholat? Masya Allah. Walaupun nampaknya mengajak, kalau nggak tahu caranya sulit Pak. Seperti orang mengajak, yo Pak sholat. Loh, saya mah nuduh saya nggak sholat. Nah, udah yo Pak jamaah. Loh, kalau sholat harus jamaah gitu Pak. Lah saya ini kok nggak pernah lihat Bapak sholat di rumah, nggak pernah, jamaah nggak pernah. Loh, kalau sholat harus lapor Bapak gitu. Ini karena nggak tahu caranya maka ngeripotin. Jawab malah nuduh, marah lagi. Masya Allah. Seperti orang mau menghidupkan listrik, nggak tahu caranya. Pakai korek api. Sampai habis korek api nggak hidup. Listrik sudah hidup ditiup-tiup untuk membunuh. Fu. Habis nafas nggak mati. Karena nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya cetet hidup, cetet mati, oh mudah tuh Masya Allah. Begitu pula ngajak orang tidak sholat jadi sholat kalau tahu caranya mudah. Gimana caranya Pak Kiai? Ikut saja 3 hari. Nah. Ikut orang tabligh 3 hari itu tahu caranya itu Pak, Masya Allah. Nah, ada yang di masjid taklim, ada yang jolah ke sana kemari. Yang jauh itu biasanya ngaku saudara, Pak kita ini saudara Pak. Diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Yang diaku saudara mau saja karena tidak dimintai uang. Kita saudara, perlu saling mengingatkan dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, untuk dunia butuh bekal apalagi akhirat. Diajak ke masjid. Nah, kalau sudah di masjid masa di masjid enggak sholat ya? Masya Allah. Sekarang kadang-kadang umat Islam bertahun-tahun tetangga masjid nggak ke masjid sekarang ini, Masya Allah. Padahal sholat ini paling penting aja kadang-kadang, Masya Allah. Maka bagaimana tentang masalah sholat ini dipentingkan, paling penting. Rasulullah diwajibkan sholat ini sampai dipanggil ke Sidratul Muntaha. Pertama kewajiban berapa? 50 waktu. 50 waktu. Rasulullah turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berapa diwajibkan sholat? 50 waktu. Oh enggak kuat umatmu, enggak kuat. Naik lagi. Naik dikurangi 5. Turun jadi 45. 45 Nabi Musa, oh enggak kuat umatmu, enggak kuat. Mudah lagi. Rasulullah naik turun 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 10, 5. Sudah 5 saja Nabi Musa mengatakan enggak kuat umatmu. Ternyata sekarang benar apa yang dikatakan Nabi Musa. Banyak orang yang sholatnya 5 waktu enggak kuat. Masya Allah. Hanya maghrib dengan subuh, kadang-kadang ya hanya 2 waktu. Kadang-kadang 1 minggu 1 waktu, Jumat tok. Masya Allah. Ada yang malah 1 tahun 2 waktu. Enggak karu-karuan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini paling penting, maka bagaimana dipentingkan? Maka ngajak orang supaya sholat. Inilah doa Allah Subhanahu wa taala. Maksud hidup Rasulullah ini dakwah. Maksud hidup Rasulullah. Maksud hidup apa? Lainnya boleh ditinggalkan, maksud hidup tidak boleh ditinggalkan. Lainnya boleh ditinggalkan. Rasulullah ini bukan hanya untuk ibadah. Bahkan kalau Nabi ini, kalau seluruh umat ini ibadah. Kalau Nabi ini ibadah dan dakwah untuk ibadah. Khusus Rasulullah 3 tugas. Ibadah, dakwah untuk ibadah, dakwah untuk dakwah. Khusus Rasulullah 3 tugas. Ibadah, dakwah untuk ibadah dan dakwah untuk dakwah. Kalau nabi-nabi dulu hanya dakwah untuk ibadah saja. Tapi Rasulullah ini 3 tugasnya. Kita disuruh mengikuti Rasulullah. Walakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka kita juga punya 3 tugas ini. Ibadah itu sendiri, dakwah untuk ibadah dan dakwah untuk dakwah. Mengkader dakwah katakanlah. Bahasa sekarang mengkader dakwah. Nah, doa Allah.
Pahalanya orang dakwah ini wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Siapa yang lebih baik ucapannya ngungkuli wong dakwah pada Allah. Tidak ada, ini istifham ingkari di dalam bahasa balaghahnya. Istifham ingkari itu tidak ada orang yang lebih baik ucapannya melebihi orang dakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini paling besar pahalanya, dan pahalanya beranting, bukan hanya berantai tapi beranting. Man da'a hudan falau ajruhu ajru man amila bi ila yaumil qiyamah. Barang siapa ajak kepada hidayah, maka dia dapat pahala, dan pahalanya orang yang amal sampai hari kiamat. Nah, pahalanya orang amal. Sekarang kita ngaji di sini ini, ya, Mbah Kiai Sirat bin Abdul Rasyid, Mbah Kiai Sirat bin Abdul Rahman, Mbah Kiai Muhammad Hasil tetap dapat pahala. Oh, jangan kan ngaji di sini. Yang ngaji di Kerinjing, yang ngaji di mana? Ancol, itu masaih di sini dapat pahala semua. Itu masaih di sini. Karena mereka itu mengajar kita, dan kita mengajar lagi ilmu yuntafa'u bihi. Maka orang dakwah mengajak, kita sholat wali songo dapat pahala, wali songo, bahkan sahabat dapat pahala. Itu ada pahalanya beranting. Ranting itu satu bisa punya ranting 10. Nanti tiap satu ranting 10 lagi jadi 100. Nanti tiap satu ranting 10 lagi jadi 1000. Maka Masya Allah, inilah doa Allah SWT. Wali songo yang dulu dakwah di Jawa ini, mungkin dulu dakwahnya juga kerepotan, tapi pahalanya mengalir sampai sekarang. Laqad kharasu fa'akalna falnagris liyaquluman ba'dana. Mereka sudah berdakwah, mereka sudah menanam kalau dalam bahasa Arab. Dan kita makan, maka kita perlu menanam lagi untuk dimakan orang setelah kita. Mereka sudah nanam, ayah-ayah kita, nenek kita sudah menanam pohon-pohon. Kita tinggal makan. Maka sekarang kita tanam untuk dimakan anak cucu kita. Ayah-ayah kita sudah berdakwah. Maka bagaimana kita berdakwah untuk agamanya anak cucu kita. Waktu saya ke Amerika, sedikit ceritain. Orang-orang Pakistan itu bahasanya tetap bahasa Urdu. Bahkan kalau perempuan itu hampir nggak ada yang bisa bahasa Inggris, Urdu semua. Kalau laki-laki ada hidup di Amerika nggak bisa bahasa Inggris. Satu kampung, Masya Allah, hidup di Amerika satu kampung nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Urdu semua, nggak punya paspor, Masya Allah, nggak punya, pokoknya sampai berani kayak gitu. Kenapa mereka tetap mempertahankan bahasa Urdu, pakaiannya tetap pakaian Pakistan, mempertahankan agama anak cucu, makanannya tetap, kebudayaannya tetap untuk mempertahankan agama anak cucu. Maaf, kami datang di sana bertemu dengan orang-orang Indonesia, kumpulan. Satu orang nggak bisa bahasa Inggris, saya sendiri. Satu orang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka malah berbahasa Inggris. Jadi kehilangan identitas, krisis identitas. Banyak orang Indonesia itu krisis identitas, nggak berani, istilahnya menampakkan keislamannya itu nggak berani. Alhamdulillah. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita ini menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Ada maksud, ada keperluan. Keperluan hidup itu hanya 5. Sandang, pangan, papan. Ini pemerintah di mana-mana hanya memikirkan sandang, pangan, papan. Orang tabligh tambah pernikahan, kendaraan. Jadi orang tabligh disuruh semuanya punya kendaraan walaupun sepeda ontel. Dan punya istri, jangan nggak punya istri nanti. Makominya di mana bang? Makomi seluruh dunia. Wah, ini malah ngerepotin orang. Masya Allah. Jadi keperluan dunia ini hanya 5 ini saja. Ini bisa disederhanakan. Sandang, pokoknya yang sederhana, nutupin aurat sudah. Pangan, lauk paling enak apa? Lauk paling enak.
lapar. Masya Allah. Makan apa saja kalau dengan lapar enak. Kalau sudah kekenyangan, Masya Allah. Bahkan orang kekenyangan bisa mati. Ada satu cerita. Khalifah Ma'mun digantikan oleh Mu'tasim Billah. Mu'tasim ditunjuk sebagai pengganti. Mu'tasim anaknya Khalifah Ma'mun mau berontak. Singkat cerita, sekali berontak tertangkap. Mau dibunuh, kakaknya diganti kok kakaknya memberi waris. Apa itu? Kerajaan kok dibunuh anaknya. Kan enggak lupus. Mau dibiarkan saja, ini bahayanya banyak dan nakal sekali. Singkat cerita dilaparkan 3 hari. Setelah dilaparkan 3 hari diberi makanan enak. Makan lupa sampai mati itu kekenyangan. Masya Allah. Ini cerita dalam sejarah tertulis itu. Mati kekenyangan itu. Masya Allah. Allah. Jadi lauk paling enak itu, nikmat dunia itu hanya ada 2. Nikmat semu atau hilangnya penyakit. Hilangnya penyakit itu kayak umpamanya orang gebelet mau 1 atau 2. Gebelet, sangat ingin ngampet 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada WC masuk. Wah, keluar itu 2-nya. Lega rasanya. Apakah 2 itu enak? Coba 2 terus, Masya Allah. Tapi kalau waktu gebelet itu enak sekali. Kalau suruh 2 terus ya malah penyakit, Masya Allah. Orang ingin melihat pemandangan indah, turis ingin melihat pemandangan indah. Sampai kepada pemandangan indah, turis ngantuk. Kira-kira enak melihat pemandangan indah atau enak tidur kira-kira? Enak tidur. Anak kecil nangis minta makan. Anak kecil nangis minta makan. Makanan datang tidur. Digugah kayak apa enggak akan tangi itu. Ini kau tadi sudah nangis sekarang tidur ya sudah enak, enggak terasa apa-apa. Pemuda nikah, wanita cantik jelita, Masya Allah, tapi ngantuk. Kira-kira enak tidur atau enak aneh? Enak tidur.